Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini di mata kuliah ekonomi manajerial kita akan belajar mengenai fungsi permintaan. Nah, ini pada sesi kali ini kita membutuhkan sebuah konsentrasi yang penuh mengenai fungsi permintaan supaya kita benar-benar memahami mengenai pengambilan keputusan yang akan kita kerjakan di sebuah bisnis nantinya gitu ya. Jadi mari kita simak slide berikutnya. Kita akan belajar mengenai pendekatan utilitas. Jadi utilitas itu adalah kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang dan jasa. Nah, misal kita membeli sebuah teh kotak, misal ya, apakah kita itu puas atau tidak terhadap konsumsi teh kotak tersebut? Nah, ini yang dinamakan utilitas. Menurut Jeremy Bentham, menjelaskan bahwa kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dan jasa itu dapat diukur dengan cara yang sama, seperti mengukur terhadap tinggi atau berat badan. Nah, ini yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mengukur kepuasan kita kalau disamakan dengan tinggi badan atau berat badan. Nah, ini ya. Apakah ketika kita mengkonsumsi teh kotak kita menjadi gemuk? Nah, ketika menjadi gemuk, berat badan kita bertambah, berarti apakah kita menjadi puas gitu kan ya? Nah, ini masih menjadi pertanyaan menurut teorinya Jeremy Bentham. Oke, kita lanjut. Adam Smith ini ada lagi membedakan antara nilai guna (value in use) dengan nilai tukar. Ya, jadi nilai tukar (value in use) dibandingkan dengan value in exchange. Nah, seperti apa? Kita bandingkan aja ya perhiasan berlian dengan air. Ketika perhiasan berlian ini memiliki nilai exchange yang tinggi, ya, nilai tukar yang tinggi, tapi nilai gunanya itu rendah, ya kan? Nah, sedangkan air memiliki harga yang rendah, nilai tukarnya itu rendah, ya, tetapi sangat penting bagi kehidupan dan memiliki value yang tinggi, ya kan? Bayangkan, misal apakah kita butuh berlian untuk bisa dapat hidup gitu kan ya. Tapi kita butuh air untuk bisa tetap hidup. Nah, seperti ini. Nilai gunanya untuk air ini tinggi, tapi memang karena air ini melimpah ruah sehingga nilai tukarnya adalah rendah. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini ada lagi menurut David Ricardo dan Karl Marx. Jadi, mereka penggagas konsep nilai didasarkan pada nilai pekerja. Nah, ini ya. Jika barang X membutuhkan 2 tenaga kerja dalam produksinya dan barang Y membutuhkan 1 tenaga kerja dalam produksinya, maka nilai barang X adalah 2 kali nilai barang Y. Nah, ini kan kita jadi rancu ya, gitu ya. Ketika kita mau membuat misal ya, kita mau membuat kerupuk, di mana pembuatan kerupuk itu sangat rumit ya, sehingga membutuhkan misalnya 10 karyawan gitu ya. Sedangkan kita mau membeli apa? Membuat apa? Pisang goreng. Pisang goreng bisa dikerjakan oleh 1 orang saja. Jadi bisa dikatakan nilai kerupuk lebih mahal daripada nilai pisang goreng. Nah, ini kan ini menjadi rancu lagi. Utilitasnya yang mana ini ya? Gitu. Ketika dibandingkan dengan nilai pekerja yang ada dalam produksi gitu. Nah, ini ada lagi William Stanley menjelaskan bahwa hubungan antara utilitas dan harga atau nilai tukar ya. Harga ini kan nilai tukar ya yang menentukan berapa sih nilai dari sebuah barang gitu ya atau jasa. Nah, di sini utilitas margin lah yang berhubungan dengan
harga. Nah, Theory of Political Economy pada tahun 1871 menunjukkan bahwa harga dan kuantitas yang diminta berhubungan terbalik. Jadi, harga dan kuantitas ya ini, dia itu memiliki hubungan yang terbalik. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, harga dan kuantitas memiliki hubungan terbalik. Nah, kita akan bahas ini di slide yang berikutnya. Kita akan belajar ini ya, asumsi-asumsi tentang pendekatan utilitas. Ingat ya tadi, utilitas itu apa? Ya, kira-kira kalau mau brainstorming apa di slide yang pertama? Yaitu utilitas kepuasan konsumen yang diperoleh dari mengkonsumsi barang-barang dan jasa. Ya, jadi kita belajar tentang kepuasan konsumen. Pertama, asumsi pendekatan utilitas yang dikatakan oleh William Stanley tadi tentang marginal utility, ya, nah, atau utilitas marginal lah yang berhubungan dengan harga. Sebenarnya apa marginal utility itu atau utilitas marginal? Nah, di sini marginal utility adalah setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. MU adalah perubahan total, ya. Perubahan total utilitas yang disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi atau nanti pada titiknya akan terjadi ceteris paribus. Kita lihat ya. Kita lihat pada tabel di sebelah kanan ini hubungan antara total utility ya, total utility dengan margin utility. Ketika tidak memiliki baju, maka kepuasannya 0 dan marginalnya juga 0 kan tentu saja. Ya, di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa bila kita punya baju satu, maka total utilitasnya ya adalah 10 ya. Marginal utility-nya adalah 10 gitu kan ya. Nah, ketika masih memiliki satu ya. Nah, marginal utility ini adalah perubahan apa? Perubahan dari total utility yang disebabkan oleh bertambahnya satu unit barang. Oke. Nah, jika jumlah bajunya bertambah satu, jadi 2 dengan total utility-nya dia bertambah ya menjadi 15 ya. Di situ ada 15, oke. Nah, maka margin utility-nya berapa? Margin utility-nya adalah berapa di sini? Karena dia apa? Adanya perubahan total utility. Wah, bertambah 1 tambah marginalnya tambah turun gitu ya. Selisihnya berapa? Dari 10 ke 15. Nah, margin utility-nya adalah 5 di sini. Kemudian jika bajunya ada 3. Nah, ketika bajunya ada 3, wah total utility-nya kepuasannya itu meningkat ya. Di sini kan. Jadi berapa? 19. Nah, semakin meningkat karena jumlah bajunya banyak ya. Tapi marginal utility-nya berapa? Nah, ini. Margin kepuasannya berapa ini? Ya. Yaitu selisih antara berapa? 19 dikurangi 15 menjadi 4. Nah, di sini. Kita naikkan lagi karena kita punya baju lagi, beli lagi 1 menjadi 4. Ketika kita bertambahnya baju ini, maka total kepuasan kita ternyata sama nih dengan jumlahnya 3. Jadi kita punya titik
titik tertentu di mana kita puas dengan jumlah baju yang sejumlah tersebut, yaitu 4. Nah, di mana total utility-nya baju itu dengan jumlah 3 dan 4 itu sama, yaitu 19. Di mana margin utility-nya adalah 0. Nah, disinilah yang dimaksudkan di mana total utility akan maksimal, ya. Kepuasan totalnya itu akan maksimal ketika margin utility-nya adalah 0. Nah, di sini pada baju yang jumlahnya 5 dengan total utility-nya tambah menurun. Biasanya kalau semakin banyak akhirnya bajunya kita kan sepertinya apa ya? Oh, ini biasa saja gitu kan. Karena sudah banyak gitu ya. Akhirnya kepuasan kita juga sudah apa namanya menurun karena sudah tidak sepertinya sudah tidak karena banyak pilihan ya mungkin kepuasannya sudah menurun jadi total utility-nya 17 di situ maka apa margin utility-nya jadi minus 2 gitu kan. Nah ketika minus 2 ini maka apa total utility atau kepuasan dari konsumsi baju tersebut itu berkurang. Betul nggak sih? Ketika kita ingin baju 1A gitu ya, kita kan masih penasaran gitu ya, puas ingin mencoba ya. Ketika bertambah, ya ini bosen, ini enggak suka gitu kan akhirnya karena jumlah bajunya sudah semakin banyak. Jadi kepuasannya ada pada satu titik gitu ya, di mana jumlah bajunya sudah mencapai 4 maka dia puas maksimal di situ. Ketika ditambah lagi maka dia menjadi berkurang kepuasannya ya. Di situ oke, kita lanjut. Nah, kita belajar mengenai asumsi pendekatan kurva indifference. Di mana asumsi kurva pendekatan indifference ini menggunakan pengukuran ordinal dalam menganalisis pilihan konsumen dan menurunkan fungsi permintaannya ya. Jadi di sini tentang menganalisis pilihan konsumen ya. Di mana asumsi-asumsi tersebut satu, konsumen mendapatkan kepuasan melalui barang yang dikonsumsinya. Kedua, konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk pada kendala anggaran yang ada. Jadi bagaimana misal anggaran per bulannya 1 juta, maka mereka akan memaksimumkan yang 1 juta itu untuk 1 bulan. Nah, nomor 3, kepuasan mendapatkan suatu skala yang preferensi. Jadi mereka berhak ya, konsumen berhak memilih yang membuat mereka atau barang atau jasa yang membuat mereka puas. Keempat adalah marginal rate of substitution, di mana MRS akan menurun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. MRS adalah jumlah barang Y yang bisa digantikan oleh satu unit barang X pada tingkat kepuasan yang sama. Oke, kita akan lanjut ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai skala atau fungsi preferensi. Fungsi preferensi di sini itu merupakan sistem atau serangkaian kaidah yang menentukan pilihan. Ya, jadi setiap individu itu berhak untuk menentukan pilihan-pilihannya. Ya, di sini maka dianggaplah sebagai fungsi preferensi. Jadi kan kalau kita mesti dalam memilih produk, pembelian produk kita akan melakukan seleksi seperti itu. Nah, di sini kita juga melakukan seleksi untuk menentukan pilihan kita. Ya, contoh, misalnya barang A dan B. Ini ada barang A dan B ya. Konsumen bisa membuat peringkat sebagai berikut. A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada A. Maka A indifferent terhadap B. Nah, oke lanjut.
Peningkat tersebut bersifat transitif ya. Jadi jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, nah maka A lebih disukai daripada C. Nah, ini bisa transitif ya di sini ya. Kemudian juga konsumen selalu ingin mengkonsumsi jumlah barang yang lebih banyak karena konsumen tidak pernah terpuaskan. Nah, ini ya. Ini salah satu ciri-cirinya. Jadi kita bisa melakukan atau menentukan pilihan di sini ya dalam apa? Dalam menentukan sebuah produk. Jadi kita konsumen, kita pasti akan memilah-milah dan menentukan mana produk yang akan kita uh, beli gitu ya. Meskipun kalau kita diberi kesempatan untuk diberi barang gratis, kita akan mengambil semuanya. Betul kan ya? Nah, konsumen selalu ingin mengkonsumsi jumlah barang yang lebih banyak karena konsumen tidak pernah terpuaskan. Jadi ini sifat dasar manusia ya. Jadi manusia itu tidak pernah puas di sini untuk mengkonsumsi sejumlah barang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada konsep dasar kurva indifference. Jadi, di mana kurva ini menunjukkan kombinasi antara konsumsi atau pembelian barang yang menghasilkan utilitas atau tingkat kepuasan yang sama. Jadi, ini kombinasi konsumsi ya. Nah, kombinasi konsumsi untuk menghasilkan kepuasan yang sama. Jadi, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat apa ini? Tabel di atas ya. Nah, ini ada tabel dan ada kurva di situ. Jadi kita tampak di sini apabila kita beli tongseng satu piring, maka apa? Tampak ada peningkatan apa? Peningkatan kuantitas di satenya. Tongsengnya betul satu piring, tapi satenya 20 tusuk kayak gitu ya. Nah, kemudian kelompok barang E, di situ ada tongsengnya berapa? 5, tapi satenya 6. Lah di sini ya. Di sini itu tampak bahwa jika kuantitas suatu barang turun, maka kuantitas untuk barang lain naik agar konsumen dapat mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Ya. Jadi ini ya, kita bisa lihat di sini kurva-kurvanya. Jadi kurva indifferent ini kurva yang apa? Slope-nya negatif ya, ke bawah ya di sini. Kemudian dia teksturnya itu cembung. Jadi tidak lurus ya, dia agak agak apa namanya ya? Agak membelok gini ya. Jadi dia agak cembung, kayak lensa cembung. Kemudian semakin menjauhi titik origin ya di sini. Jadi dan mereka tidak berpotongan. Jadi ketika pembelian tongsengnya sedikit ya di satu sisi pembelian satenya meningkat. Nah, seperti itu ya. Ketika ada yang pembelian suatu barang yang satunya turun, maka ada pembelian barang lain yang meningkat. Ini konsep dasar kurva indifference. Di sini ada marginal rate of substitution. Ingat ya, di sini marginal rate of substitution. Jadi marginal dari produk-produk substitusi atau di sini disingkat MRS dan kurva indifferent. Oke ya. Nah, MRS X terhadap Y adalah tingkat perubahan konsumsi barang X seseorang yang mau dikorbankan untuk mendapatkan tambahan 1 unit ya barang X. Dalam kasus X dan Y sama-sama mampu memberikan tambahan utilitas bagi seseorang. Jadi kita lihat ya. Tongseng satu piring, maka satenya adalah 20 tusuk. Oke ya. Nah, ketika ada penambahan tongseng ya. Jadi tongseng itu tambah 1, penambahan 1, maka
mengorbankan 5 tusuk sate. Oke ya. Sehingga satenya hanya 15. Ketika di situ ada tongseng 3 piring, maka yang terjadi apa? Mengorbankan sate sebanyak 4 tusuk. Kemudian naik lagi. Apabila di rumah ada tongseng 4 piring ya, maka yang dikorbankan apa? Nah, sate sebanyak berapa? 3 piece. Nah, di sini ketika ada penambahan ya, penambahan atau peningkatan konsumsi terhadap sebuah tongseng, maka apa? Kita akan mengorbankan eh, untuk mendapatkan produk lainnya, gitu kan ya. Nah, seperti kurva di sini. Ketika kita menambah tongseng ya dengan kurva X ya, kurva X-nya di bawah kan ya. Kalau kurva X ya, kurva Y itu ke atas ya. Nah, ketika kita menambah tongseng ya di kurva X, maka yang kita lihat adalah terjadi penurunan jumlah sate ya. Jadi satenya tambah berkurang di situ. Dari itu dapat disimpulkan bahwa MRS itu ya, margin rate of substitution itu akan terus menurun sepanjang kurva indifferent. Jadi mirip ya ini dengan kurva indifferent ya. Nah, jumlah barang Y yang bisa digantikan oleh barang X pada kurva indifferent yang sama akan menurun jika rasio antara barang X dan Y-nya itu naik ya. Jadi kita lihat ya. Jadi nilai absolute slope kurva indifferent tersebut akan menurun jika barang X yang dikonsumsi meningkat ya kan. Barang X-nya meningkat. Jadi dia akan apa? Kurvanya akan menurun. Jadi di sini apabila kita mengkonsumsi tongsengnya, ya tongsengnya semakin banyak, ya maka kurvanya akan semakin turun. Baik, kita lanjut. Kita akan belajar mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta atau yang mau dibeli oleh konsumen, ya, dan harga dengan asumsi ceteris paribus. Asumsi ceteris paribus ini di sini menganggap bahwa faktor lain di luar harga dianggap konstan. Nah, di sini ada kurva permintaan, di mana kurva permintaan itu terdiri dari dua, yaitu individual dan pasar. Nah, bedanya di sini individual dan pasar itu bagaimana? Nah, kita bisa lihat PowerPoint selanjutnya untuk mendefinisikan, untuk mencontohkan bedanya individual dan pasar. Baik, ini adalah kurva permintaan individual vs pasar ya. Di sini ada harga gula, jadi harga gulanya 15.000, 14.000. Nah, keluarga A ya, permintaannya adalah 5. Nah, ketika harganya 15.000. Ketika harganya 12.000 naik jadi 6, 10.000 naik jadi 7. Nah, permintaan inilah keluarga A ini yang namanya permintaan individual ya, di sini. Nah, dalam kasus permintaan pasar, maka yang diamati adalah perilaku seluruh individu atau keluarga yang mengkonsumsi gula. Ya, yang mana? Nah, ini kalau kita ngomong eh, seluruh ya, seluruh itu berarti kan jumlah ya, perjumlahan. Jadi ini ada keluarga A, keluarga B, keluarga C. Apabila kita eh, tambahkan semuanya, ya jumlahkan semuanya, maka itu yang dinamakan apa? Kurva permintaan pasar. Ya, di sini ya. Jadi permintaan individual adalah permintaan dari masing-masing keluarga A, keluarga B, dan keluarga C. Ya, sementara permintaan pasar adalah total permintaan dari seluruh konsumen pasar gula. Ya, di situ. Sudah paham ya mengenai
kurva permintaan individual. Nah, hubungan antara permintaan dengan keputusan manajerial di sini, nah apa hubungannya kira-kira? Jadi kalau kita tahu ya permintaan terhadap produk itu atau permintaan terhadap jasa itu secara sensitivitas atau sangat peka sekali ya, secara tepat ya. Jadi angka-angkanya sangat jelas, detail kayak gitu terhadap perubahan jumlahnya berapa kira-kira permintaan produk atau jasanya secara detail naik atau turun. Nah, seperti itu. Atau pendapatan penduduk akan membuat perusahaan mampu meramalkan potensi pertumbuhan produk secara tepat di masa yang akan datang. Jadi, apakah dengan adanya kenaikan pendapatan penduduk itu akan mempengaruhi pertumbuhan permintaan terhadap sebuah produk di masa yang akan datang atau justru sebaliknya. Nah, di sini. Selain itu, perusahaan dapat menentukan program jangka panjang secara efektif. Nah, gunanya adalah untuk melakukan penaksiran ya, peramalan terhadap apa? Kebutuhan atau permintaan barang di masa yang akan datang. Karena apa? Karena akan mempengaruhi program kerja jangka panjang perusahaan agar tidak salah dalam menentukan keputusan ya, dalam mengambil program-program. Bahwa terdapat pergeseran permintaan terhadap sebuah barang ya. Nah, para ahli-ahli ekonomi ini menyadari ya bahwa variabel-variabel selain harga ya, harga yang melekat pada sebuah barang ya. Ini variabel-variabel selain harga ini juga mempengaruhi permintaan. Misal ya, kita punya sepasang celana jeans ya yang mampu dibelilah secara finansial. Nah, tapi akan tetapi celana jeans ini juga berpengaruh bergantung pada apa? Pendapatan konsumen. Nah, apakah konsumennya ini mampu untuk membeli celana jeans, misal ya seperti itu. Jadi perubahan dalam permintaan sebuah barang ini juga ditentukan oleh variabel-variabel selain harga barang itu sendiri, gitu ya. Nah, oke, kita akan lanjut. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut pada harga barang lain. Nah, harga barang lain ini maksudnya bagaimana? Jadi pergeseran permintaan ini bisa dikarenakan harga barang lain itu lagi naik ya. Misal ini ya, harga Coca-Cola naik ya, lebih mahal daripada harga biasanya yang kita beli. Maka kita akan berpindah ke mana? Ke Pepsi. Ya, karena harga Pepsi lebih murah atau tidak juga lagi naik harganya, maka dengan begitu kita akan melakukan apa? Pergeseran permintaan ya dari Coca-Cola berganti ke Pepsi ya. Sehingga kuantitas Pepsi yang diminta pada tingkat harga tertentu itu akan cenderung naik ya. Jadi bisa saja karena itu ya. Bisa bisa saja karena kompetitor yang membuat omset kita atau permintaan terhadap produk dan barang kita itu naik, gitu kan ya. Nah, ini patut kita ketahui juga, kita analisis juga ya. Jadi sebagai data ketika kita dapat menentukan keputusan-keputusan di masa yang akan datang. Nah, ini pentingnya. Oke, lanjut lagi untuk pergeseran permintaan ini karena iklan dan selera konsumen. Ya, di mana akibat adanya iklan, mungkin iklannya lebih informatif ya, sesuai dengan target customer. Jadi customer itu akan berubah seleranya. Misal ya ini contoh ya. Banyak customer-customer yang
rindukan atau menginginkan kosmetik halal. Nah, setelah itu disitulah kosmetik Wardah itu naik karena konsep Wardah ini menjunjung sebuah kosmetik-kosmetik muslimah yang halal. Dengan informasi yang jelas seperti itu, membuat konsumen atau mendorong lebih banyak konsumen untuk membeli produk Wardah. Jadi, iklan itu dapat mempengaruhi permintaan, ya, dan juga dapat mengubah selera konsumen yang awalnya biasa-biasa saja terhadap seluruh kosmetik, kemudian bisa saja berpindah untuk menggunakan kosmetik yang halal dan juga muslimah seperti itu ya. Sehingga iklan yang mempromosikan hal-hal yang baru, yang mengikat ya, mengikat minat, kemudian informasi positif itu dapat meningkatkan permintaan terhadap sebuah produk ya. Atau juga iklan-iklan yang persuasif yang mendorong opini masyarakat. Nah, mendorong opini masyarakat ini sehingga permintaan terhadap sebuah produk menjadi meningkat. Next ya, kita akan belajar mengenai populasi konsumen, di mana populasi konsumen ini juga ya juga mempengaruhi pergeseran permintaan. Loh, kok bisa? Iya, ya. Permintaan suatu produk juga dipengaruhi oleh perubahan ukuran dan komposisi dari populasi. Ya, logis kan ya, ketika naiknya jumlah populasi maka lebih banyak pula orang yang membeli, ya kan? Orangnya bertambah, maka permintaan juga bertambah. Akhirnya kurva permintaan bergeser ke kanan kan, karena semakin banyak. Nah, pada abad 20 ini produk makanan itu bergeser ke kanan yang cukup signifikan. Nah, itu kenapa? Karena terjadi peningkatan populasi di sini. Nah, sehingga kita perlu benar-benar mencatat bahwa perubahan dalam komposisi populasi dapat mempengaruhi permintaan suatu produk ya. Sama halnya ini proporsi umur. Jika proporsi umur populasi ini semakin besar ya, seperti proporsi umur antara umur 30 hingga 40 ini meningkat ya misalnya, maka permintaan terhadap layanan kesehatan juga akan terus meningkat gitu kan ya. Nah, ini jadi kita relate ya antara populasi dengan pergeseran permintaan terhadap produk dan jasa. Lanjut pada ekspektasi konsumen. Nah, di sini ya, perubahan dalam ekspektasi konsumen ini juga dapat mengubah posisi kurva permintaan suatu produk. Kok bisa? Bisa. Contohnya ya, jika konsumen tiba-tiba menduga bahwa harga mobil akan naik secara signifikan tahun depan, maka permintaan mobil akan menjadi sangat meningkat gitu. Nah, yang terjadi baru-baru ini ya, karena bahan bakar bensin ya BBM mengalami kenaikan sehingga ya para konsumen-konsumen ini menduga bahwa harga mobil solar yang menggunakan bahan bakar solar dia akan naik ya karena peminatnya akan berganti ke mana ke kendaraan solar ya misal seperti itu. Nah akhirnya akibatnya apa permintaan terhadap mobil solar ini semakin meningkat dan harga kendaraan solar pun semakin naik juga ya. Nah di sini ini yang dimaksud dari ekspektasi konsumen ya. Nah jika misal konsumen menduga harga di masa yang akan datang ini, masa depan ini akan menjadi lebih tinggi, mereka akan mensubstitusikan pembelian saat ini untuk pembelian masa depan.
Jenis perilaku yang seperti ini disebut stockpiling, ya, atau penimbunan yang umumnya terjadi pada produk-produk yang expirednya lama atau apa ya, tahan lama kayak gitu ya. Biasanya ini mobil antik-antik ini ya. Wah, mobil ini semakin tua nanti tahun depan ini semakin mahal kayak gitu kan ya. Jadi apa? Jadi ekspektasi konsumen itu dia mau menimbun nih. Ya, menimbun nanti tahun depan dia akan naik. Nah, kayak gini. Ini salah satu hal-hal atau beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadi pergeseran permintaan produk atau jasa. Kita lanjut pada fungsi permintaan atau demand function, di mana fungsi permintaan ini dia akan menjelaskan sebenarnya berapa banyak ya barang yang akan dibeli pada oleh konsumen ya, nantinya dengan alternatif harga tertentu dari suatu barang tersebut dan juga barang-barang yang terkait dengan barang tersebut, atau juga alternatif level pendapatan juga, dan alternatif nilai variabel lain yang mempengaruhi permintaan tersebut. Misal ya, berapa banyak sih seseorang itu membutuhkan celana jeans gitu ya, dengan harga celana jeansnya itu 350.000. Nah, apakah ada kaitannya dengan model pakaian atas hem yang lagi tren sekarang atau tidak ya? Atau juga mungkin kalau pendapatannya UMR, apakah pada level pendapatan UMR itu dia akan bisa membeli apa namanya jeans dengan harga 350.000, atau ada variabel-variabel lain yang membuat dia apa namanya permintaannya menjadi tinggi. Misalnya kewajiban untuk memakai jeans pada hari kerja weekend, misal Sabtu atau Jumat kayak gitu ya. Jadi ini merupakan fungsi ya, fungsi yang menjelaskan nanti seberapa banyak sih permintaan terhadap sebuah barang gitu ya. Nah, kalau ini adalah fungsi permintaan linier, di mana merupakan representasi dari sebuah fungsi permintaan dengan permintaan suatu barang yang merupakan fungsi linier dari harga, tingkat pendapatan, dan variabel yang mempengaruhi permintaan tersebut. Nah, ini merupakan representasi ya nanti ya, fungsi permintaan ini, di mana ada hukum permintaan ya. Kalau misal harganya naik, ya akan menyebabkan turunnya apa? Kuantitas permintaan atas barang tersebut. Kira-kira kalau pendapatan kita naik, apakah ada peningkatan terhadap sebuah permintaan barang tertentu? Nah, mari kita akan bahas fungsi permintaan linier dengan beberapa contoh dan fungsi itu sendiri. Oke, lanjut ya. Pada fungsi permintaan linier di sini ini, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat pada fungsi permintaan linier di mana ya? Di mana kita diwakili oleh fungsi PX itu merupakan harga X ya. Ya, PX itu adalah harga dari X, PY itu adalah barang harga dari Y ya. Kemudian M adalah pendapatan kita, kemudian H adalah nilai dari variabel lain yang mempengaruhi permintaan tersebut. Misalnya iklan, mungkin ada ukuran populasi, mungkin ada ekspektasi konsumen. Nah, itu ada di H-nya. Nah, lanjut pada fungsi permintaan linier di sini. Secara eksplisit ya, dia itu mengakui bahwa kuantitas suatu barang yang dikonsumen itu bergantung pada harganya, ya, dan pergeseran permintaan. Nah, produk-produk yang berbeda akan memiliki fungsi yang berbeda juga nantinya, fungsi permintaan yang bentuknya berbeda juga ya. Jadi nggak selalu sama. Ya bayangkan aja beras sama apa namanya
celana jeans dianggap sama, itu kan enggak juga ya, gitu. Nah, ini ada bentuk sederhananya dari representasi linear dari fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan linear ya, di mana fungsi linear harga, pendapatan ya, dan variabel lain yang mempengaruhi pendapatan itu sendiri. Oke. Maka fungsi permintaan, fungsi demand dari produk X sama dengan angka tetap ini ya, alfa 0 ini. Nanti dia ada angka tetap ya yang diberikan kepada para manajer nanti di sebuah perusahaan. Nah, nanti ini dia akan ditetapkan sendiri ya berapa angkanya gitu. Kemudian nanti jika alfa X dan alfa Y. Nah, di sini kita akan lihat, kita akan brainstorming lagi bahwa kenaikan harga ya dalam produk X, PX akan menyebabkan turunnya kuantitas permintaan atas barang X. Ini berarti bahwa alfa X ya akan positif atau negatif tergantung apakah barang X dan Y itu substitusi atau komplementer. Jika barang Y adalah positif, ya, apabila barang alfa dari Y angkanya positif, maka kenaikan harga Y akan menyebabkan kenaikan konsumsi barang X. Sehingga barang X merupakan substitusi barang Y. Nah, jika alfa Y adalah negatif, maka kenaikan harga Y akan menyebabkan penurunan konsumsi barang X. Oleh karena itu, barang X disebut komplementer daripada barang Y. Ya, di sini ya. Jika alfa M ya juga bisa menjadi negatif atau positif tergantung apakah X termasuk barang normal atau inferior. Ya, di sini ya. Jika alfa M adalah angka positif, maka kenaikan pendapatan M akan menyebabkan kenaikan konsumsi barang X dan barang Y, ya. Jika barang X adalah barang normal tapi ya, dan Y juga barang normal, kita nggak tahu ini barangnya apa dulu nanti ya. Jika alfa M angkanya negatif, ya, pendapatan ini angkanya negatif, kenaikan pendapatan akan menyebabkan penurunan konsumsi barang X. Dan barang X merupakan barang yang inferior. Nah ini. Nah, kita lihat dulu ya nanti barangnya apa ini. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang fungsi permintaan linear ya. Pertama, kenaikan harga barang X akan menyebabkan turunnya kuantitas permintaan atas barang X tersebut. Betul ya? Nah, bila contoh ya, permintaan terhadap handphone Samsung misal, dia terjadi kenaikan harga 1 juta per unitnya. Maka apa yang kita kerjakan? Maka mungkin kita akan menunda membelinya kan gitu ya. Karena uang kita tidak cukup karena terjadi kenaikan harga 1 juta per item kayak gitu ya. Jadi permintaan terhadap barang handphone Samsung tersebut menjadi turun. Maka alpha X-nya adalah lebih besar 0 atau dia akan nilainya apa? Negatif ya, karena lebih besar 0 ya. Kemudian alfa Y di mana angkanya itu positif. Kalau angka Y-nya alfa Y-nya ini angkanya positif, maka apa yang terjadi? Maka kenaikan harga barang Y menyebabkan kenaikan barang X. Nah, kalau ini terjadi, maka apa? Maka barang X adalah substitusi dari barang Y. Ya, kalau barang X naik, kenaikan harga barang Y naik akan menyebabkan kenaikan barang X. Maka barang X ini adalah apa? Substitusinya ya. Misal ini Indomie ini harganya naik, ya dia barang Y. Ya, maka kita akan membeli Supermie.
ya akhirnya konsumsi superminya itu akan naik, meningkat gitu ya. Kenapa? Karena harga konsumsi barang superminya ini dengan harga yang tetap, sedangkan Indominya naik, misal gitu ya. Maka maka supermi adalah substitusi dari Indomie, ya. Paham ya di sini. Oke, dan juga sebaliknya. Jadi sebaliknya ini bagaimana? Jika alfa Y-nya adalah negatif, maka kenaikan harga barang Y kenaikan harga barang Y akan menyebabkan penurunan harga barang X, ya. Kalau barang X-nya turun, berarti barang X ini adalah komplementer atau pelengkap dari barang Y, ya. Paham di sini ya. Contohnya bagaimana, Bu? Misal gini, uh, kita katakanlah barang Y-nya ini adalah sepatu ya. Jika alfanya positif, ya, alfa sepatu ini positif, maka ketika kenaikan harga barang sepatu ini akan menyebabkan konsumsi barang X. Nah, maka barang X ini apa? Bisa jadi sandal atau selop, ya. Misal kita bilang barang X adalah selop, ya. Ketika barang harga sepatu naik, maka orang akan beralih ke selop. Nah, kita balik, jika alfa Y-nya adalah angka negatif, maka apabila kenaikan harga sepatu akan menyebabkan penurunan konsumsi misal barang X ini adalah kaos kaki. Maka kaos kaki ini adalah komplementer atau pelengkap daripada sepatu, ya kan? Misal kita nggak beli sepatu, pasti kita nggak akan beli kaos kaki nantinya, gitu kan? Karena barang X adalah komplementer dari barang sepatu ini, gitu ya. Kemudian lanjut, jika alfa M-nya adalah positif, jadi di sini ya, alfa M-nya positif, ya, karena alfa M ini adalah pendapatan ya. Jadi kalau positif adalah kenaikan pendapatan, akan terjadi kenaikan konsumsi barang X dan barang Y. Maka ini adalah barang-barang yang normal. Ya. Seperti apa ya? Barang-barang normal ya. Ya, tidak ada terkait dengan brand misalnya, yang normal ya, baju ya biasa, kaos-kaos biasa kayak gitu-gitu ya. Dan apabila angka negatif, alfa M-nya negatif, kenaikan pendapatan akan menyebabkan penurunan konsumsi barang X dan Y. Lah, kenapa kok kenaikan pendapatan tapi mengkonsumsi barang X dan Y-nya malah menurun? Nah, ini karena adanya apa? Adanya barang-barang yang dikonsumsi ini barang-barang yang inferior, bukan barang-barang normal. Nah, ini di sini ini yang patut kita kita benar-benar dalami ya. Nah, karena kita akan belajar soal-soal. Kita akan membaca fungsi permintaan barang X di sini, ya, dalam suatu bentuk soal di sini. Fungsi permintaan barang X, di mana di sini kita ketahui adalah angka tetap yang ditetapkan oleh manajer pemasaran di sini adalah 12.000 ya. 12.000, alfa nolnya ini adalah 12.000 fungsi permintaannya. Oke. Kemudian 3px ya, di sini ya, 3px ini udah fungsi plus 3px plus 4py min 1m dan ini 2ax, ini 2ax, dimana x adalah harga x atau px-nya adalah 200, harga y-nya adalah 15, kemudian pendapatannya adalah 10, dan A di sini adalah hal-hal lain yang terkait dengan harga nanti ya, yang menentukan nanti
misal ya, asumsi-asumsi kayak gitu-gitu ya. Iklan salah satunya. Misal iklan ini ya, iklannya adalah kita mengeluarkan budget iklannya adalah 2000. Apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer? Apakah barang X merupakan barang normal atau inferior? Nah, ini bisa jadi latihan atau dijawab ya bersama-sama. Mari kita lihat persamaan di sini ya. Persamaan soalnya di sini kita ralat dulu bahwa min 3px tadi ya, karena contoh sebelumnya adalah plus 3px. Jadi permintaan fungsi permintaan produk X di mana 12.000 min 3px plus 4py min 1m plus 2ax ya. Di sini kita lihat bahwa permintaan fungsi permintaan produk X sama dengan 5.460 unit. Ya, di sini kita dapati bahwa konsumsi produk total ya, total permintaan produk X itu 5.460 X. Jadi kita ingin ketahui apakah barang ini barang inferior atau bukan, bahan komplementer atau bukan. Nah, kita lihat di sini yaitu persamaan fungsi permintaan produk X di mana plus 4PY, di mana harga PY di sini itu lebih besar dari 0. Jadi kita ketahui bahwa dia akan nilainya adalah positif ya. Ketika kenaikan harga barang Y, ketika ada kenaikan satu saja kenaikan barang Y, maka rumusnya tadi akan menaikkan barang X ya. Ketika PY-nya positif, maka apa? Barang X dan Y ini adalah substitusi. Nah, ketika barang Y ini positif, maka terjadi kenaikan juga pada barang X. Sehingga X dan Y ini adalah substitusi. Nah, kita lihat pada koefisien M. Ya, di mana persamaan tersebut, persamaan permintaan tersebut itu menunjukkan bahwa min 1M. Di mana min 1M ini kita ketahui adalah seperti pernyataan kita sebelumnya di slide sebelumnya bahwa pendapatan akan menurunkan konsumsi barang X sebenarnya 1 unit ya. Apabila terjadi apa? Terjadi kenaikan satu saja pada pendapatan. Tapi konsumsinya apa? Konsumsi barang X-nya menurun ya. Dengan demikian adalah barang X ini termasuk barang apa? Bila terjadi kenaikan pendapatan tapi konsumsi X-nya apa? Menurun. Apa ini? Nah, ayo. Maka dia adalah barang inferior. Bukan barang normal ya. Barang-barang inferior. Ya kalau terjadi kenaikan berarti kan ya nanti apa? Kenaikan pendapatan ya kenaikan permintaan. Ya, tapi di sini malah ketika terjadi kenaikan pendapatan maka apa konsumsi barang X-nya adalah turun, ya kan? Di sini. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa produk ini adalah apa? Barang X dan Y ini adalah substitusi, sedangkan barang X ini adalah barang-barang yang inferior. Oke ya, sudah paham di sini ya. Nah, ini bagi yang belum paham ya, kenapa dia termasuk barang substitusi, kenapa dia termasuk barang inferior. Nah, kita langsung aja kita lihat fungsinya ya. 4 PY, di mana 4 PY ini kan positif. Sedangkan hubungannya dengan permintaan barang X ini bagaimana gitu ya. Kita lihat apa? Kita lihat di sini adalah fungsi permintaan produk X dengan apa? 4PX ya. 4PY. Jadi kita lihat ini sesuai dengan garis merah yang saya tandai di sini.
apabila terjadi kenaikan satu aja barang PY, ya maaf, terjadi apa namanya kenaikan satu harga barang PY, maka apa yang terjadi pada permintaan, fungsi permintaan? Otomatis kan dia bertambah juga loh. Iya, dia bertambah kan, karena di sini adalah positif. Begitu, paham ya? Ketika barang PY-nya itu harganya meningkat, ya, uh, uh, ketika Indominya harganya meningkat, karena dia di sini adalah plus positif, maka apa? Permintaan barang X-nya juga akan meningkat. Betul nggak? Ya. PX ini kamu ganti 1 sampai 100 mungkin. Ya, 1 sampai 100. Di sini angkanya akan meningkat atau malah justru turun, gitu ya. Karena berapapun kalau kita kalikan 4, nah, apabila harga kenaikan PY ini 10.000 mungkin ya, dikalikan 4, tapi di depannya ada plus, ada penambahan, otomatis kan dia bertambah, gitu ya. Otomatis apa? Otomatis permintaan barang X juga meningkat, gitu ya. Ketika barang X ini meningkat, Supermi ini meningkat, berarti apa? Berarti ketika Indominya harganya naik, permintaan Supermi tambah naik juga, gitu ya. Oh, karena Indominya naik, PY-nya naik, sehingga permintaan Superminya naik. Jadi orang-orang apa? Beralih ke Supermi. Sehingga Indomie dan Supermi adalah barang-barang yang substitusi, gitu ya. Oke, kita cek lagi kenapa barangnya inferior. Nah, kita lihat nih, ya. Kita lihat di sini. Apabila terjadi kenaikan $1 saja dalam pendapatan akan menurunkan apa? Permintaan produk X 1 unit sebesar 1 unit, ya. Terjadi kenaikan pendapatan. Tapi ketika seseorang logikanya kalau seseorang pendapatannya meningkat otomatis kan daya belinya meningkat toh. Tapi enggak, terhadap barang X ini dia apa? Dia malah turun karena minus ya, min 1M. Ketika M ini kamu kalikan 10.000, berapapun kalau depannya minus dia akan mengurangi, gitu ya. Jadi dia itu akan mengurangi permintaan barang X walaupun pendapatannya meningkat. Nah, kenapa ini ya? Berarti barang X ini merupakan barang-barang inferior, bukan barang-barang normal yang biasa dibeli untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dia itu barang-barang inferior, ya, yang tidak dibutuhkan tiap hari dan cenderung uh, tidak menjadi basic need seseorang, gitu ya. Oke, kita selesaikan mengenai persamaan permintaan ya, fungsi permintaan linear ini.